Hmm, aduh, maaf. Jadi, Ya. Jadi teman-teman yang belum ini masuk teman kelasnya bisa diajak buat masuk. Kalau tidak sempat masuk silahkan konfirmasi saja ke Pak Fitra atau ke saya untuk kelas masing-masingnya. saya mulai share screen ya. izin. Ya, boleh silahkan. Oh, sorry. Tadi tiba-tiba laptopnya itu ini. Ya Bu, nggak apa-apa ini kita sambil nunggu yang lain juga masuk. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi maaf, jadi ada sedikit gangguan karena laptopnya tiba-tiba langsung hang. Nah, assalamualaikum. Ini udah mulai aja ya Pak, langsung. Akan Bu. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bakal bicara soal kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi di sini lebih tepatnya kebetulan seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kebetulan saya punya bidang entrepreneur. Maaf, ini kenapa ya? Maaf. Oke. Di bidang entrepreneur, jadinya ini agak bisa saya jelaskan sedikit. Nah, langsung aja di materi. Ini kenapa suaranya kedengarannya? Oh, kayaknya ini Bu, double. Soundnya jadi double. itu ada kendala seperti ini. Udah bisa ya, Kak? Udah. Bisa. Langsung aja. Jadi kita masuk di kewirausahaan. Nah, yang pertama, kewirausahaan yang seperti kita tahu itu, kalau kewirausahaan itu mirip dengan kewirausahaan berarti ada juga seorang entrepreneur. Di mana entrepreneur itu dalam bahasa Indonesia itu wira swasta. Nah, biasanya itu seorang wira swasta itu identik dengan seseorang yang mempunyai keberanian atau mempunyai keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya kayak gimana nih, ketika kita mau mulai usaha, kita itu punya keberanian dalam memulai usaha. Misalnya, saya udah tahu risiko saya waktu berusaha itu kayak gimana. Atau misalnya saya udah tahu kalau misalnya nanti usaha saya nggak berjalan sebagaimana mestinya, bisa saja saya bakal rugi, atau misalnya saya bakal misalnya kalau misalnya usahanya udah besar, saya bakal bangkrut kayak gitu. Jadi entrepreneur itu kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang
untuk melihat dan menilai peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Nah, apakah misalnya ketika kita menjadi entrepreneur itu akan selalu mulus? Biasanya sih kita pasti ada yang mulusnya, ada juga yang kadang kita punya resiko atau masalah yang terjadi. Nah, lanjut. Pertanyaannya, cara menjadi entrepreneur itu kayak gimana? Apakah kita harus punya modal usaha yang besar atau misalnya koneksi teman-teman yang luas? Misalnya kayak gini, kalau kebetulan saya memulai usaha itu dengan modal misalnya 200.000. Waktu itu 200.000 itu buat untuk, kalau misalnya orang Jawa bilang itu kulakan. Kulakan itu sama dengan kita menjadi pemborong, kayak gitu. Jadi pertama kali saya memulai usaha itu untuk menjadi kayak, bukan dropshipper sih, kayak misalnya saya membuka pre-order untuk teman-teman saya. Nah, awalnya kenapa saya mau ingin berwirausaha, karena waktu itu saya masih sekolah, dan saya melihat ada peluang di teman-teman saya. Jadi saya mencari, oh teman-teman saya itu sukanya kayak gini. Atau misalnya di lingkungan saya ngetren yang kayak gini. Jadi gitu. Jadi saya melihat peluang ketika saya ingin menciptakan suatu bisnis. Terus seperti yang kita ketahui, entrepreneur itu kan harus pantang menyerah, percaya diri, berani, sama penuh perhitungan. Tapi apakah keempat sifat ini paling penting dalam kita menjadi entrepreneur? Dulu sih kita selalu dengar, apalagi kalau misalnya kita ikut seminar kewirausahaan, bahwa kita itu harus pantang menyerah, percaya diri, berani, dan penuh perhitungan. Tapi sekarang itu kita udah memasuki era globalisasi, atau misalnya era yang dimana teknologi itu menjadi suatu hal yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Nah, jadi entrepreneur itu nggak hanya harus memiliki 4 hal seperti yang saya sebutkan. Yang pertama, entrepreneur itu juga harus tahu bahwa ketika kita memasarkan misalnya produk, atau misalnya ketika kita mau menjual suatu barang, kita itu harus punya strategi. Misalnya strategi marketing. Sekarang ini kan rata-rata, apalagi kalau misalnya kita ini masih anak muda, kita tahu bahwa pasar kita itu pasti akan selalu menyasar, atau misalnya ibu-ibu yang bahkan aktif di Instagram atau YouTube atau misalnya media sosial lainnya. Misalnya Facebook, kan kalau ibu-ibu itu marketnya biasanya di Facebook atau misalnya di Instagram. Ibu-ibu banyak. Atau kalau misalnya untuk anak muda itu, mereka itu sebenarnya jarang untuk mengakses Facebook. Jadi biasanya kalau brand anak muda itu fokus di TikTok atau misalnya di Instagram. Nah, ketika kita misalnya mau memasarkan produk kita atau misalnya mau membangun image brand kita, kita harus mempunyai konten marketing. Konten marketing itu strategi pemasaran di mana dapat merencanakan atau membuat serta mendistribusikan konten yang dapat menarik audiens. Dulunya sih waktu kita masih zaman teknologi semaju sekarang, kita biasanya itu memberikan konten itu melalui brosur. Jadi kita bagi-bagi brosur di orang-orang buat orang tahu, oh ternyata ada produk yang seperti ini, atau ternyata oh produknya si itu ternyata lagi ngeluarin produk baru kayak gitu. Tapi sekarang di tahun 2020 kita cuman modal desain sama modal kreatif aja. Jadi kita bisa buat konten marketing itu sebagus mungkin agar konsumen itu bisa tertarik dalam produk dan image kita. Nah, selanjutnya, seperti yang saya bilang, jenis konten marketing itu bisa aja dari foto di sosial media. Biasanya ada Instagram. Instagram itu biasanya dia menyasar lebih ke pakaian. Jadi kalau kita melihat pakaian itu kadang kita carinya tuh di Instagram, misalnya soal fashion atau misalnya soal makanan-makanan yang hits. Terus ada juga artikel di blog. Nah, biasanya itu saya mencari artikel di blog ketika saya ingin mencari review. Misalnya review suatu
skincare untuk wanita, atau misalnya suatu make up, biasanya itu saya cari di blog. Atau bahkan biasanya itu saya cari elektronik, atau soal biasanya itu kalau kita cari di blog itu biasanya sekarang banyak juga di makanan. Atau kalau misalnya kalian sering baca blog, biasanya itu kayak Alodita, kalau kalian familiar, itu biasanya dia memasarkan atau dia memberikan tips atau misalnya review itu di blognya. Terus ada juga infografis dan video di YouTube. Kalau di video di YouTube itu kan biasanya identik dengan misalnya kayak teknologi atau bahkan make up dan skincare pun itu biasanya dipasarkan di YouTube. Terus apa aja misalnya kelebihan content marketing? Jadi content marketing itu bertujuan untuk memperlihatkan kelebihan dari produk kita. Terus ada juga membangun hubungan dengan audiens. Misalnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya kalian punya Instagram bisnis, biasanya kita bisa lihat insight dari Instagram kita dengan audiens kita. Misalnya ketika kita upload story, ada yang membalas story kita, itu hubungan dengan audiens. Atau misalnya ada beberapa followers kita yang komen dari foto Instagram kita, foto feed, itu juga merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan dengan audiens. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap merek. Terus membangun loyalitas serta ini kan ini juga yang sangat untuk serta kepercayaan pelanggan. Itu kepercayaan. Jadi konten atau feeds atau story dari produk atau suatu image brand itu bagus, biasanya percaya, oh berarti brand ini tuh sebenarnya bagus, atau misalnya brand ini sebenarnya itu keren, kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang dia menilai bahwa estetik itu paling penting. Dan rata-rata kan audiens di sini di seminar ini, di kelas ini itu kan rata-rata termasuk generasi yang lahir di tahun 2000. Nah, biasanya kan kalau kalian lihat TikTok, biasanya itu ada review-review yang brand-brand yang mempunyai packaging yang estetik atau misalnya packaging yang cantik. Dan itu benar-benar membantu brand tersebut untuk membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada memposisikan bisnis dan mempercepat audiens dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. Jadi seperti yang saya bilang itu, biasanya kalau konten marketing yang menarik, biasanya itu audiens seperti terhipnotis buat membeli barang tersebut. Terus selanjutnya, selain konten marketing, ada juga skill dalam entrepreneur itu di tahun 2020 ini, yaitu namanya copywriting. Beda sama konten marketing. Kalau konten marketing itu kan tujuannya kita menarik pelanggan. Kita menarik pelanggan walaupun sebenarnya kita tujuan buat misalnya pelanggan itu harus membeli, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita mau bikin konten marketing, kalau kalian misalnya aktif di Instagram atau di Facebook, ada yang namanya IG Ads sama FB Ads. IG Ads sama FB Ads itu sebenarnya bertujuan untuk konten marketing, yaitu kita menambah atau memperluas audiens kita, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya copywriting. Jadi copywriting itu lebih ke kita mengarahkan audiens atau pelanggan kita untuk membeli. Misalnya kayak gini, kita pengen upload produk baru. Nah, kita harus bikin caption-nya itu semenarik mungkin dan sebisa mungkin untuk menghipnotis pelanggan kita atau customer kita buat membeli barang kita. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menjual atau mempromosikan merek usaha kita atau barang kita, kayak gitu. Nah, lalu sebenarnya content marketing dan copywriting itu sama apa enggak? Jadi yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau content marketing itu untuk memberikan informasi dan juga membangun minat atau awareness terhadap merek.
Sedangkan copywriting itu menjual produk atau jasa yang penjual tawarkan atau promosikan kepada audiens. Jadi contoh kecilnya itu di dalam digital marketing ini misalnya content marketing itu lebih ke FB Ads atau IG Ads. Jadi kadang saya melihat misalnya kayak gini, ada beberapa online shop atau bahkan saya pun awalnya ketika saya nggak tahu bedanya content marketing sama copywriting itu, saya nggak tahu benar-benar sebenarnya bedanya ini apa sih. Jadi saya ingin mempromosikan produk dan brand saya di FB Ads dan IG Ads. Nah, awalnya itu saya jadi pikirnya, loh, ternyata IG Ads ini nggak nampol, karena misalnya orang untuk membeli itu kurang dibandingkan ketika misalnya penjualan saya sehari-hari. Ternyata fungsi dari FB Ads dan IG Ads itu sebenarnya untuk memberikan informasi atau memperluas audiens kita. Jadi itu yang perlu di-highlight kalau misalnya kalian punya usaha, kalau kalian misalnya mau pakai IG Ads atau FB Ads itu, usahakan jangan terlalu berharap. Misalnya kita bakal balik modal. Kalaupun kita bakal balik modal, berarti kita benar-benar harus mempunyai teknik copywriting yang betul-betul menjual, atau misalnya betul-betul bisa menarik pelanggan itu untuk membeli, seperti itu. Karena biasanya ketika kita lihat nih, masalah itu kayak gini, saya sering sih buka kayak video TikTok, jadi misalnya saya ngelihatnya ada suatu all shop yang komen, oh ternyata selebgram ini tuh nggak bagus, caranya review, nggak nampol, nggak balik modal, kayak gitu. Padahal sebenarnya dalam digital marketing, IG Ads, FB Ads itu, dan selebgram itu tujuannya sebenarnya hanya untuk konten marketing, kayak gitu. Terus, kelebihan copywriting dibandingkan content marketing itu, yang pertama, menarik audiens untuk membaca atau mengklik iklan. Terus, menonjolkan produk atau jasa yang dipromosikan. Dan membantu memberikan hasil transaksi penjualan dengan cara yang lebih cepat dan waktu yang lebih singkat. Nah, selanjutnya, udah bahas pemasaran dalam entrepreneurship, pastinya kita juga nggak perlu dan nggak kalah pentingnya itu bahas soal keuangannya. Pertama, ketika misalnya kita mau berwirausaha, bahkan ketika misalnya kalian mau jadi dropshipper, atau misalnya mau jadi reseller, atau bahkan misalnya kalian mau menciptakan produk, kalian harus benar-benar menghitung harga jual produk kalian. Karena jangan sampai kalian hitungnya maunya untung malah jadi buntung, kayak gitu. Jadi kalian berkeinginan untuk membuat suatu produk, atau misalnya ingin memproduksi produk kalian sendiri, yang pertama kalian harus hitung itu biaya bahan bakunya. Atau kalau misalnya kalian jadi reseller, atau misalnya kalian jadi dropshipper, kalian juga harus hitung biaya barangnya tersebut. Jadi kita ekspektasikan kita jadi dropshipper, reseller, ataupun jadi kita produksi sendiri, harga bahan baku tuh misalnya 15.000. Harga bahan baku itu misalnya kayak kainnya berapa, misalnya kita mau bikin jilbab. Kebetulan saya, bidang saya itu punya workshop di bagian fashion muslim. Saya bikin jilbab. Berarti saya harus hitung dong harga kainnya itu berapa dalam membuat satu jilbab. Misalnya nih 15.000. Terus saya pakai ada pekerja, atau misalnya ada pegawai atau penjahit untuk menghitung tersebut. Saya bayarnya itu 10.000 per jilbab. Berarti saya masukin komponennya ke dalam harga pokok penjualan. Terus ada biaya packing. Sekarang kan seperti yang kita tahu, kalau all shop sekarang itu betul-betul udah meningkatkan packingan mereka. Jadi memang packingan yang bagus itu bisa menarik pelanggan. Misalnya ketika misalnya packingan kita itu bagus, biasanya kalau kita mau itu nggak masalah bagi customer. Ya. Atau dan ada juga biaya label. Biaya label itu misalnya ketika saya jual jilbab itu, biasanya kan ada label merek. Itu saya hitung jadi 2.000. Terus ini biaya lain-lain, biasanya tuh saya nambah biaya lain tuh 1.000, biaya lain itu bisa saja saya masukin misalnya biaya promosi. Jadi ketika saya ingin mempromosikan di FB Ads atau di IG Ads, saya nggak perlu pakai dana saya atau bahkan dana all shop saya.
karena saya udah masukin biaya promosi itu di biaya lain-lain. Nah, terus kita total semua itu jadi 33.000. Terus yang saya inginkan itu labanya itu 20% per pieces. Jadi saya hitung 33.000 dikali 20% itu 6.600, dapat 39.600, saya bulatkan jadi 40.000. Jadi harga jual produk saya itu sebesar 40.000. Nah, selanjutnya, misalnya nih tips keuangan. Jadi tadi kan sudah ada harga pokok penjualan. Biasanya saya ingin memberikan juga tips keuangan soal gimana sih mencatat arus kas, atau misalnya mencatat uang masuk atau uang yang keluar di dalam suatu workshop. Yang pertama itu, kalian harus benar-benar bedain rekening pribadi sama usaha. Jadi jangan sampai kalian campurin. Jadi yang paling sering saya lihat itu biasanya si entrepreneur ini mencampurkan uang pribadi sama uang usahanya. Jadi kadang pun bahkan ada entrepreneur yang merasa uang usahanya itu uangnya juga, karena dia merupakan pemilik tunggal. Padahal nggak seperti itu. Jadi kalian harus punya rekening yang merupakan misalnya rekening usaha kalian sama rekening untuk pribadinya kalian. Untuk nggak mencampur dana kalian. Dan sebenarnya itu juga berfungsi buat misalnya ketika misalnya nih kalian usahanya udah besar, terus kalian pengennya itu punya investor, misalnya itu investornya dari pinjam dari bank, atau bahkan misalnya kalian mau membuat usaha kalian itu untuk menjadi startup kayak gitu. Jadi kalian harus pisahin supaya kalian tahu uang masuk dan uang keluarnya itu kayak gimana. Terus catat transaksi yang terjadi di usaha. Misalnya kayak gimana? Jadi misalnya uang masuknya itu misalnya si X itu beli barang misalnya 50.000. Terus ada juga uang yang keluar itu misalnya kayak gimana? Misalnya uang pembelian bahan baku, atau misalnya uang promosi, atau misalnya uang gaji pegawai, kayak gitu. Jadi setiap transaksi itu harus dicatat. Kadang ya kita sebagai wirausaha itu kadang malas mencatat. Kenapa? Karena kita mikirnya, oh nanti saya ingat. Nanti paling saya ingat, oh hari ini tuh transaksinya berapa, atau transaksinya itu berapa. Dan saya sih kebetulan dari dulu selalu mencatat transaksi yang terjadi di usaha. Dari awal saya membuat workshop saya. Nah, saya tuh sering catat transaksinya, dan waktu awal-awal itu saya sering catat misalnya warna apa yang si customer ini ambil. Atau misalnya bahan apa customer ini tuh ambil. Nanti pada akhir bulan saya biasanya misalnya saya itu cek, oh ternyata warna ini tuh yang paling best seller, bahan ini tuh yang paling best seller. Jadi ketika saya mau misalnya produksi barang, saya tahu yang mana yang menguntungkan, yang mana yang merugikan kayak gitu. Terus yang ketiga, sama seperti yang pertama, jangan memakai modal usaha untuk kepentingan pribadi. Makanya yang perlu paling dicatat itu bedakan rekening pribadi dan usaha. Biar uangnya nggak kecampur, dan nanti misalnya kayak gini, ketika misalnya kita memakai modal usaha untuk kepentingan pribadi, ketika misalnya kita pinjam uangnya, terus ternyata kita lagi pengen buat beli barang, atau misalnya untuk memperluas usaha kita. Ternyata uangnya nggak ada, kayak gitu. Ini yang biasanya terjadi juga di suatu entrepreneur, kayak gitu. Terus, misalnya itu tips keuangannya juga, untuk misalnya ketika kalian baru memulai usaha, yang benar-benar itu perlu saya highlight, atau yang benar-benar jadi, jadi perhatian para pelaku usaha itu, benar-benar kalian itu harus bedain rekening. Yang ini yang benar-benar harus selalu saya bilang ketika misalnya teman saya juga mau buka usaha, saya harus selalu bilang, pertama bedain rekening pribadi dulu sama usaha. Karena teman saya juga itu ada yang pernah dia satuin rekening pribadi dan usahanya. Ketika misalnya dia pakai uang usahanya terus, nggak lama kemudian arus kasnya itu sama aja dengan nol. Karena uang yang masuk itu bakal keluar lagi, tapi nggak berhubungan sama usaha, tapi berhubungan dengan keperluan pribadinya si owner itu. Makanya biasanya itu kalau kita lihat,
ketika usaha itu bangkrut bukan hanya karena penjualannya itu menurun, tapi karena salahnya si manajemen atau ownernya itu sendiri dalam pembukuan atau dalam finance, dalam finansialnya. Jadi benar-benar ketika kalian mau mulai usaha, yang perlu di-highlight itu kalian harus siapin finansial kalian. Finansial ini nggak hanya soal modal, bahkan orang yang modalnya pun gede, itu kadang mereka nggak punya pencatatan arus kas, kayak gitu. So far, sampai sini aja sih, jadi nanti bisa kelasnya itu lebih interaktif. Oke. Makasih Bu Kan? Nisa. Kayaknya teman-teman ini udah banyak mau nanya kayaknya. Coba saya tanya ke para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini kalian harus nanya banyak nih sama ahlinya. Sama-sama belajar. Saya Pak mau bertanya, bisa? Oke, silahkan deh. Perkenalkan nama saya Sinar. Saya mau bertanya sama buat Nisa mengenai copywriting tadi. Apakah ada begini kan copywriting itu enggak sembarang juga, Bu. Maksudnya enggak bisa juga sembarang asal ngetik copywriting bilang kayak begini-begini. Nah, sesuai dengan pengalamanku tahun kemarin saya sempat ikut bisnis MLM. Terus diajarin juga masalah copywriting. Sepemahaman saya copywriting itu kayak memudahkan kita pada saat kita selling sama sama calon konsumen kita, gitu. Jadi makanya apakah itu ada kemampuan khusus atau gimana, atau asal buat aja gitu copywriting atau gimana, Mbak Nisa? Jadi Oke, langsung saya jawab aja ya, Pak. ya silahkan Bu. Jadi misalnya begini, ketika saya tahu skill copywriting saya itu masih ya, atau misalnya saya tuh masih benar-benar nggak tahu soal copywriting itu, kadang pada saat saya start usaha itu, kadang saya tuh misalnya kayak gini, saya kan misalnya industrinya itu industri fashion muslim. Jadi saya tahu atau misalnya saya punya referensi produk yang secara nasional itu misalnya peminatnya itu tinggi. Jadi awal-awal itu ketika saya mau buat caption, saya sering buka IG-nya itu Vanilla Hijab. Kalau misalnya cewek-cewek ini tahu Vanilla Hijab itu kan salah satu brand jilbab di Indonesia. Dan itu betul-betul nasional, kayak gitu. Jadi pada saat saya memulai itu, saya benar-benar melihat cara dia merangkai kata atau cara dia membuat caption itu sebagai buat semenarik mungkin. Nah, ketika saya melihat itu, awalnya itu saya benar-benar kayak kopas gitu, caption dari Vanilla Hijab saya. Tapi lama-lama ketika saya udah tahu misalnya market all shop saya itu siapa, misalnya kan market all shop saya itu rata-rata umur antara 17 sampai 28. Itu yang saya lihat rata-rata. Nah, ketika misalnya saya tahu, oh ternyata rata-rata pelanggan saya itu rata-rata masih mahasiswa dan masih pekerja kantoran. Maka saya perlahan-lahan udah mulai tahu bahasa apa yang benar-benar pas dengan umur segitu. Kalau misalnya Vanilla Hijab itu biasanya range pembelinya itu dia lebih luas dibandingkan all shop saya. Kalau saya lihat Vanilla Hijab itu dia range pembelinya itu biasanya di antara 20-an tahun ke atas. Karena harganya juga itu yang lumayan pricey untuk mahasiswa menurutku. Nah, lama-kelamaan saya ubah captionku menjadi sesuai target market saya. Misalnya dari follower saya. Bahkan sekarang kan kalau kita buka Instagram, kita tuh udah bisa tahu insight-nya atau misalnya followers kita itu rata-rata umurnya berapa tahun. Atau rata-rata kota dari followers kita yang paling banyak itu berapa tahun. Itu semua bakal ditampilin di Instagram. Jadi ada data-datanya. Jadi pertama kalau misalnya kita masih have no idea nih copywriting-nya kayak gimana ya, atau misalnya caption itu kayak gimana ya, kalian bisa lihat kayak kompetitor kalian, tapi yang memang secara global. Jadi usahakan cari yang followersnya banyak dan dia udah terkenal se-Indonesia. Jadi kalian bisa lihat feed-nya itu kayak gimana, atau caption-nya itu kayak gimana. Karena awal-awal pun itu saya sempat lihat, oh ternyata untuk buat caption itu harus dalam pakaian muslim itu misalnya harus bangun interaksi antar
si on-shopnya ini sama si customer-nya ini. Bahkan kadang pun di story itu saya bahkan buka pertanyaan tanya jawab untuk si audiens ini, kayak gitu. Oke. Kejawab nggak? Siapa tadi, Sinal ya? Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Ayo, teman-teman. Mungkin terkait dengan... Saya, Pak. Oke, siapa tadi? Risma ya? Iya, Pak. Oke, silahkan Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Di sini langsung saja saya ingin bertanya, mungkin ada tips dari Bu Nisa, bagaimana sih caranya untuk mengumpulkan niat untuk bisa memulai sebuah bisnis? Kalau contohnya kayak kita masih sangat pemula, belum pernah buat bisnis sebelumnya, itu ada tips-tips Kak supaya terima kasih. Oke, jadi sebenarnya untuk untuk buat ide bisnis itu yang pertama, sebenarnya kalau mau berbisnis itu buat idenya kayak gimana ya? Sebenarnya itu bukan niat juga sih. Pertama itu sebenarnya untuk membuat niat itu memang perlu ada misalnya kayak latar belakang atau misalnya ada kita melihatnya ada kayak peluang. Jadi misalnya kayak awalnya itu saya memulai bisnis itu karena saya melihat pada saat itu saya itu masih mahasiswa. Terus misalnya nih mahasiswa kan, dan kebetulan juga cewek. Misalnya nih setiap cewek kan biasanya punya skincare gitu. Terus uang jajannya itu misalnya ngepas, atau misalnya itu saya mau uang jajan saya itu lebih. Tapi kalau minta di orang tua kan nggak enak. Nah, awalnya itu niatnya tuh kayak gitu. Nah, terus habis itu saya ngeliat peluangnya. Misalnya saya waktu itu masih bingung, saya jualnya apa ya? Waktu awal-awal itu saya sempat mau berpikiran untuk menjual makanan. Terus lama-lama saya berpikirnya, tapi kalau makanan itu saya nggak punya sesuatu atau saya nggak punya skill masak yang mumpuni yang buat orang itu bisa mencoba kayak masakan saya kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong saya jual makanan. Terus habis itu saya coret makanan. Gak lama kemudian saya melihat dulu itu waktu saya menjual jilbab, saya ngelihat ternyata teman-teman saya ini rata-rata suka jilbab yang warnanya warna-warna nude atau warnanya itu warna-warna yang netral, yang nggak terlalu terang kayak gitu. Terus di Makassar itu ternyata nggak ada yang jual jilbab yang seperti itu warnanya. Makanya saya mempunyai niat, ya udah saya jual jilbab aja. Tapi karena saya nggak punya modal yang banyak, saya pakai sistem PO. Jadi sistem pre-order. Dan itu benar-benar nggak pakai modal yang gede. Secukupnya aja. Dan waktu itu ketika misalnya ada orang yang order, saya suruh untuk DP dulu atau melakukan full payment. Jadi risikonya pun rendah. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang pertama itu untuk buat diet itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Motivasinya apa, terus misalnya kalian lihat sekitar ada peluang apa yang besar, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih lebih tepatnya untuk memulai niat usaha itu ada peluang dan memang benar-benar ada motivasi, kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke. Oke, jadi berawal dari ini ya, Bu ya, motivasi pribadi dulu. Ya. Benar. Dan rata-rata kayaknya seperti itu, karena kebetulan saya punya teman juga, dia itu berawal dari motivasinya itu buat nambah uang jajan atau kayak gitu. Atau ada senior saya itu, kebetulan yang punya Vanilla Hijab itu, dia dari Universitas Erlangga. Nah, Vanilla Hijab itu kan dari awal itu dia mirip kayak
saya dari dia awalnya itu cuman modal dikit, terus modal PO, foto, terus upload, habis itu udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya modal terbatas, ya nggak apa-apa, dari awal-awal itu stepnya step kecil dulu, terus langsung besar itu nggak apa-apa. Nggak harus kalian punya modal yang banyak atau langsung produksi barang, itu nggak perlu kayak gitu. Oke. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Kak. Jadi tadi, oke, silahkan Rifa. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Anissa. Nah, tadi kan yang Ibu jelaskan itu tentang saat kita memulai usaha itu butuh catatan keuangan, seperti untuk memperhatikan pemasukan dan pengeluaran dan sebagainya. Nah, mungkin kalau catatan keuangan itu mungkin berkaitan dengan apa tadi, laba rugi. Ya, Oh. ya, ya. Nah, pertanyaan saya itu, Kak, apakah laporan laba rugi itu sama dengan proyeksi neraca atau berbeda? Walaupun berbeda dari segi mananya. Terima kasih. Kalau saya pribadi, ketika kalian misalnya terjun dan kalian misalnya masih bingung harus pakai laporan laba rugi atau misalnya neraca, saya waktu awal-awal itu pakainya nggak apa-apa kalian pakai laporan arus kas saja. Arus kas itu misalnya arus kas masuk sama arus kas keluar. Itu aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Udah bisa kalian udah fit sama ketika kalian memulai usaha. Jadi misalnya kayak saya itu waktu awal-awal itu pakai laporan arus kas yang misalnya gini. Saya beli bahan itu misalnya 200.000. Terus habis itu pemasukan saya itu setiap customer saya catat. Misalnya customer ini itu beli barang misalnya 50.000. Terus waktu awal-awal itu saya tulis warna apa yang dia beli. Biar nanti ketika saya open PO, saya bisa nyetok lebih banyak warna kayak gitu. Terus habis itu satu lagi arus kas yang masuk sama arus kas keluar. Misalnya ada dana yang masuk atau dana yang keluar itu. Sampai sekarang pun saya itu mulai buat laporan laba rugi itu setelah 1 tahun atau 2 tahun setelah saya memulai all shop saya itu. Jadi ketika misalnya saya sudah yakin, all shop saya ini udah mulai at least kayaknya udah mulai punya customer-nya sendiri, ada customer yang loyal, saya udah bikin laporan laba rugi. Kenapa saya bikin? Biar misalnya nanti ketika misalnya ada apa-apa, ketika saya mau misalnya ikut lomba atau misalnya mau ikut kayak program-program pendanaan pemerintah atau perusahaan itu lebih gampang. Jadi kalau misalnya ditanya laporan laba rugi atau neraca itu beda sama atau beda. Tapi ketika misalnya kalian mau pakai di dalam suatu online shop atau misalnya small business, itu pun kalian kalau menurut pribadi saya ketika kalian masih di awal stage-nya itu kalian nggak buat laporan laba rugi pun nggak apa-apa. Karena dari arus kas itu pun kalian udah tahu rugi dan untungnya kalian itu per bulan berapa. Atau per transaksi itu berapa. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah punya all shop yang lumayan besar, atau misalnya ketika usaha kalian itu ingin jadi startup, atau ada investor yang mau masuk, investor luar, nggak mau, kalian harus bikin laporan laba rugi sama neraca. Kayak gitu. Tapi sepanjang kalau kalian masih sendiri, dan masih waktunya terbatas dan modalnya terbatas, nggak apa-apa kalau kalian pakai arus kas biasa aja. Jadi kalau kalian misalnya tahu arus kas yang misalnya arus kas masuk sama arus kas keluar, kayak gitu, itu aja. Kurang tambah atau tambah kurang, itu aja nggak apa-apa. Karena saya pun sampai 1-2 tahun pun masih pakai arus kas yang sederhana. Kayak gitu. Oke, mungkin gimana, Viva? Iya, Kak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ini saya rasa jadi di kelas ini kayaknya butuh ada yang mau buat usaha jilbab gitu. Setahu saya ya, entahlah kalau benar atau enggak, apakah jadi atau enggak. Di awal niat, yang penting ada niat dulu. Nanti lama-lama pasti jadinya ada niat, terus udah nemuin motivasi, lama-lama nanti jadi usaha. Semoga saja jadi ya. Oke,
masih ada nggak teman-teman yang lain yang mau? Sama Kak. Oke, silahkan Ramadhani. Iya. Langsung saja pertanyaan itu bagaimana supaya konsisten menjalankan usaha Kak? Terima kasih. Jadi kalaupun jujur, kadang pun itu untuk mengupload feed atau misalnya buat copywriting atau misalnya buat konten itu pun jujur kadang kita harus. Jadi misalnya ketika kita buat konten atau misalnya kita mau edit foto pun itu betul-betul harus punya niat. Atau bahkan karena saya lebih ke fashion itu kan benar-benar benar-benar harus punya foto yang bagus banget atau yang harus menarik. Misalnya untuk foto produk atau foto katalog atau bahkan misalnya untuk foto OOTD itu benar-benar harus punya niat. Jadi sebenarnya untuk buat konsisten itu sebenarnya dari niat. Jadi ketika misalnya naik niat kita mau punya all shop yang untuk jangka panjang, berarti kita nggak boleh malas-malasan. Karena jujur, saya pernah vakum dari all shop saya waktu itu karena saya waktu itu lagi nyusun tesis. Dan pada saat saya udah balik lagi ke all shop, itu benar-benar saya mulai lagi dari awal. Kenapa? Karena misalnya ternyata customer saya itu udah ada yang hilang atau udah ada yang unfollow atau misalnya udah ada yang ternyata ada saingan saya yang baru kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk tetap konsisten itu sebenarnya kalau saya pribadi sampai saat ini untuk tetap konsisten itu saya selalu berpikir jangan sampai market kita itu diambil sama saingan kita, sama kompetitor kita kayak gitu. Jadi sekarang sih kayak gitu. Tapi waktu awal-awal itu tetap motivasinya itu misalnya ya udah nanti saya sampai kan all shop ini misalnya untuk konsisten itu kan all shop ini kan sebenarnya nggak terlalu menguras waktu. Jadi saya waktu itu atur waktu ketika saya udah semester akhir, saya proyeksikan Sabtu Minggu itu saya buka PO kayak gitu biar konsisten. Jadi saya tulis benar-benar di agenda saya itu kalau Senin sampai Jumat itu tuh saya belajar. Tapi Sabtu sampai Minggu itu saya untuk all shop kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya karena kebetulan saya juga orangnya itu menyusun suatu acara kayak gitu. Misalnya, saya udah tahu bahkan ketika saya misalnya punya kerjaan all shop saya sebagai sampingan, saya udah tahu kapan saya harus aktif di all shop saya. Misalnya pada saat Sabtu Minggu atau pada saat saya nggak punya jadwal mengajar kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk konsisten itu kalau saya buat jadwal harian atau bahkan jadwal mingguan atau bulanan boleh untuk kalian sendiri. Jadi kalian bisa pakai time management kayak gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya untuk konsisten itu pakai manajemen waktu yang bagus gitu. Semoga sesuai harapan jawabannya. Karena untuk konsisten itu memang sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Jadi tipsnya itu lebih ke manajemen waktu dan pikir kalau market kita itu nanti bakal ada yang rebut. Itu sih saya sebenarnya. Karena benar-benar kalau kita punya all shop itu kompetitornya itu benar-benar luar biasa. Apalagi kalau misalnya kalian itu bakal bikin usaha yang di bidang bidang makanan. Karena makanan itu benar-benar kompetitornya paling banyak. Karena itu juga kenyataan dari teman saya yang punya usaha dari bidang makanan. Benar-benar mereka itu harus ngembangin produk baru atau misalnya makanan baru atau varian baru atau bahkan untuk menjaga tetap kualitasnya itu harus benar-benar oke. Karena kalau misalnya nih kalau makanan itu biasanya ketika misalnya kalau kalian lihat waktu zamannya kopi kenangan itu ngehits langsung bermunculan kayak kopi-kopi lokal atau menjamur kopi-kopi kayak lokal-lokal brand kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus konsisten time management sama kita harus yakin bahwa market kita itu harus tetap kita pegang.
kayak gitu. Jangan sampai diambil kompetitor. Oh, oke. Gimana Ramadan? Sangat membantu sekali jawaban sama tipsnya, Kak. Makasih banyak. Oke, masih ada kira-kira teman-teman? Ini apakah kalian masih ada atau sudah kabur semua atau bagaimana? Udah jam-jam rawan nih. Oh, masih ada. Putri masih ada kan? Putri masih ada. Oh iya, Bu. Kira-kira kalau berkaitan sama ini ya, keuangan ya. Kira-kira untuk pemula, untuk entrepreneur pemula, kira-kira yang harus betul mereka perhatikan itu apa ya kira-kira? Kalau untuk pemula itu, untuk keuangannya itu benar-benar pertama itu yang biasanya saya dapat ketika ada temen atau misalnya ada yang saya lihat dari masalah-masalah all shop kecil itu, cara netapin harga jual produknya. Jadi mereka itu kadang masih miss, misalnya mereka itu cuman hitung harga bahan bakunya aja. Atau misalnya yang paling tricky itu, benar-benar paling tricky itu ketika misalnya ada seseorang yang mau memulai usaha makanan itu kan untuk hitung harga jualnya itu kan paling tricky. Karena pertama, ada harga biaya bahan baku, ada harga listrik, ada misalnya listrik atau air kalau misalnya dia pakai minuman, atau bisa saja harga kompor, atau bisa saja ada harga ini apa kayak misalnya biaya ovennya itu kayak misalnya listrik. Jadi itu yang paling tricky. Jadi kalau misalnya kalian mau menjual atau mau memutuskan untuk menjual, benar-benar hitung harga penjualannya, apalagi di makanan. Jadi kalau misalnya makanan itu, yang paling kalian harus ingat itu untuk masukin di harga pokok penjualan itu, pertama harga bahan baku, harga listrik, atau harga air. Misalnya kalau misalnya kalian jualnya makanan yang di oven, itu harus kalian estimasikan harga listriknya berapa. Terus ada pula misalnya harga pegawai. Biasanya nih owner-owner yang untuk makanan itu mereka nggak hitung harga capeknya dia. Karena kalau makanan itu kan biasanya proses, 1-2 jam kita bikinnya. Tapi kita nggak hitung tenaga kita itu berapa dibayarnya di dalam all shop itu. Jadi kalian harus tetap hitung harga pegawai. Kalau misalnya kalian nggak punya pegawai, cuman kalian sendiri, tetap kalian berarti yang jadi pegawai di all shop kalian. Itu. Jadi karena yang paling miss itu untuk makanan itu harga pegawai atau misalnya harga diri kita sendiri pada saat kita bikin makanan itu. Karena kalau di makanan itu yang saya biasanya lihat, mereka biasanya jualnya murah, tapi nggak sebanding sama capeknya, atau misalnya ketika tiba-tiba listriknya itu naik, tiba-tiba misalnya, atau misalnya ketika harga bahan bakunya itu ternyata bahan bakunya itu yang rentan untuk naik, gitu. Jadi, ketika kalian mau mulai usaha, harus benar-benar hitung harga bahan bakunya. Bahkan kalau untuk makanan, harga bahan bakunya itu kalau bisa dilebihin 1-5.000. Karena misalnya kayak teman saya itu, dia jualnya itu harga yang makanan yang memang lumayan pricey. Misalnya dia jualnya salmon itu kan cenderung biasanya dia naik sekitar 5.000. Nah, biasanya itu bahan bakunya itu dia up untuk 5.000 karena jangan sampai ketika dia minggu depan menjual ternyata harga salmonnya naik kayak gitu. Dan kita nggak mungkin naikin harga itu tiba-tiba karena biasanya itu customer bakal mikir loh, kok minggu lalu cuma 50.000 atau misalnya hari ini 50.000, besoknya 55.000 kayak gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan soal harga. Ya. Harganya di awal ya, harga produknya, pengeluarannya, segala macam harus tetap dipertimbangkan. Benar. Oke. Ini kayaknya Ayu mau bertanya ya? Tidak. Ayu Widiasari. Tadi sempat raise hand. Oke. Kalau gitu saya tanya lagi nih. Kira-kira kalau untuk pemula,
itu mereka butuh dana yang besar kah Bu, atau bisa dengan dana yang kecil? Balik lagi sih sebenarnya, kalau misalnya kayak saya, dana kecil pun itu nggak masalah. Misalnya kalau kalian misalnya juga mau mulai bisnis makanan, kan bisa kalian punya modalnya itu bahkan dari modal nol, misalnya kalian sistem PO. Berarti orang order, kalian beliin bahan, kalian nggak perlu modal yang banyak, atau kalian bahkan nggak perlu modal yang nggak ada modal pun oke, itu nggak apa-apa untuk bahan makanan. Atau bahkan kalau misalnya kalian mau pakaian, dimulai dari dropshipper atau reseller pun itu nggak apa-apa. Karena paling aman sih menurutku itu dropshipper. Jadi kayak kalau dropshipper itu kan kayak misalnya kita beli, terus kita suruh penjualnya itu untuk langsung kirim ke alamatnya si pembeli itu bisa. Jadi kalau misalnya saya bilang apakah dalam berwirausaha itu perlu modal yang banyak, enggak, karena saya pun sendiri itu modal awalnya itu cuma 200.000. 200.000 itu seperti misalnya biaya ke tempat saya beli bahan saya waktu beli jilbab itu, bikin jilbab itu, sama biaya kayak packingan, sama biaya-biaya kayak label, kayak gitu. Jadi sebenarnya awal nggak sampai 200.000 sih mungkin, tapi waktu itu saya bulatin jadi 200.000. Jadi kayak cuman ongkos pulang perginya itu kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 60.000 ke tempatnya itu. Terus harga packingan itu kurang lebih, saya beli packingan yang langsung isi 10 atau isi 20 itu kurang lebih kena 30.000. Jadi kalau dihitung itu kayaknya nggak sampai 200.000 gitu. Jadi tetap nggak, jangan apa ya, jangan kalau misalnya nanti kalian mau wirausaha, mau nambah-nambah uang jajan, nggak perlu keluarin modal pun itu nggak apa-apa. Nah, jadi kayaknya itu bakalan jadi semangat tersendiri dah. Jadi penting untuk diketahui bahwa berwirausaha itu nggak mesti butuh modal besar ya. Iya, benar. Oke, mungkin itu kelas kita hari ini, Bu. Terima kasih banyak. Kayaknya juga teman-teman sudah ini pertanyaannya sudah habis ya. Tapi saya mau kasih kesempatan buat Bu Anissa untuk ngasih closing statement dari kelasnya kita. Oke. Jadi sebenarnya sih kadang kita tuh mikir apakah wirausaha itu misalnya apalagi nih ya, ini kan yang saya ajar mungkin masih mahasiswa atau misalnya masih kelas. Jadi kalau kalian misalnya mikir sebenarnya wirausaha itu nggak perlu modal gede atau bahkan dengan modal seminimum mungkin atau bahkan tanpa modal pun itu bisa. Dan kalau kita bisa berwirausaha itu, apalagi di tengah COVID gini itu, kita membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan kalian perlu ingat bahwa untuk menjadi UKM atau untuk menjadi wirausaha itu benar-benar membantu pendapatan secara nasional dan benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena UKM itu benar-benar menyumbang perputaran ekonomi salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian jadi wirausaha harus bangga dengan itu, gitu. Dan ya. Ada lagi, Bu? Dan itu aja sih, nggak perlu modal yang besar dan banyak banget atau harus sampai minjem itu nggak perlu. Oke. Ini kalau teman-teman mau konsultasi apa gitu ke Ibu Nisa masih boleh nggak kira-kira? Oh, boleh banget. Nanti bisa DM Instagram juga boleh atau WhatsApp juga boleh. Mungkin kalau namanya iya, Nisa Paramaswari, NISAPARAMAS. Oke, Nisa Paramaswari. Saya rasa seperti itu. Terima kasih banyak Bu Anissa karena sudah mau meluangkan waktu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya rasa sangat ini ya menginspirasi sekali karena teman-teman memang butuh
banyak role model ya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih juga sama adik-adik semua, teman-teman semua yang sudah mau hadir di kelasnya kita. Ini tetap saya record ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau minta recordnya nanti saya posting sama Pak Fitra juga begitu. Ya maaf tadi juga ada kendala waktu awalnya, laptopnya tiba-tiba nggak bisa share. Oh, nggak apa-apa Bu, emang biasa kok itu terjadi. Iya. Terima kasih banyak. Saya tutup ya Bu ya. Oke, begitu juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi